syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dia nak muter masuk sini dengan dendak. Bismillahirrahmanirrahim. Aja dekimun pada keterangan, pada hal-hal sepenting untuk dicatat. Catat ya. Tak usah takok ke tepa itu pol dengan catatan. Bahkan meneng pesantren neng sidogiri aja pada kata-kata cebeh enggak dia. Padangi kitab, petengi ati, petengi kitab, padangi ati. Ngerti ya? Dia nak kaki. Dia nak. Ada bar ke mamang. Ada bar. Ada bar. Dia mata juga ke kopi kaki. Padangi kitab, petengi ati, petengi kitab, padangi ati. Apa artinya dia? Mun ke tepah padangnya berarti terak, maka berarti aja tandena atena peteng. Mun ke tepah dia posak dengan catatan peteng, maka itu tandena atena itu terak. Maka hati itu berkebalikan dengan apa yang ada di kitabnya. Kayak apa punya maknana, punya nyatat keterangan, berarti atena terak. Kayak tepa terak berarti atena peteng. Makanya catat, tahu saking apa nyamanah nunggu isoro catat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alhamdulillah sakapina poci lillahi pada tetap kagungnya Allah. Al-mubdi'i. Al-mubdi'i sifat dari lillahi, berarti al-mubdi mun sifat itu naat dia ikut dalam apa saja. Naat itu ada dua, ada naat hakiki, ada naat dia nak kayak isar. Dia nak. Sini. Dia nak. Apa bedanya naat hakiki dengan naat sababiyah? Naat hakiki ikut dalam apa saja? Kalau yang nyanya tuh naat sababi ikut dalam nyanya. Alhamdulillah belajar nahu itu pentingnya apa bolana. Saya sakan nih. Meneng ibritin aja. Wanahu aula awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama. Kayafhamul ma'aniyal qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Ya laki ada sing ucap. Lapal kafe ya. Nahu itu aula awalan ay yu'lama. Arab bolana idil kalamu dunahu la yufhama. Karena perkataan tanpa nahu kita tidak bisa memahaminya. Kayafhamul ma'aniyal qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Agar kita itu bisa memahami makna-maknanya Al-Quran dan Sunnah daqiqatil ma'ani, yang maknanya itu dalam. Alhamdulillah ini sekapina poci lillahi panika tetap keagungan Allah. Al-mubdi'i se ngabitin zat semaha ngabitin, al-mu'idi tordat semaha mabali. Allah subhanahu wa ta'ala al-mubdi al-mu'id. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mubdi, memiliki sifat mu'id. Apa mubdi itu? Beda mubdi dengan mu'id. Mubdi dia adalah ijad. Ijad itu menciptakan. Makanya kenapa bedanya ijad dengan mubdi? Ijad itu tidak harus menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Tapi kalau mubdi
itu adalah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah tidak ada misal sebelumnya. Makanya istilahnya meneng bireng Wahabian bid'ah. Apa sih kocak bid'ah? Ngelakoni perkara selambe tak pernah kelakoni sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngelakoni bareng sebarangnya tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala al-mubdi badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala pencipta badi. Nah, tapi kadang bireng Wahabi disalahartikan dari mah yang kep segala sesuatu setadek ning zaman Nabi aja berarti bid'ah dolalah. Dalillah biasana apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dolalah tuh. Setiap bid'ah itu jangreng Wahabi ya. Are bening jangreng Wahabi, tapi sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi IRTN sareng Wahabi, IRTE singelan nih. Setiap sesuatu apa namanya muhdatsatul umur aja kocak bid'ah, dan setiap bid'ah dia adalah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan itu ada di neraka. Akhir pas orang Wahabi biasa ngucap deh ya. Makanya arek kau kakek andi bekal neng dina neng pondok sebelum kakek keluar. Karena luar itu bekal kakek pakai atau mungkin orang-orang yang aja. Orang yang setanda ke ziarah kubur. Orang yang setanja ke tahlilan misalkan. Nyelamatin yang mati situng 2 sampai petok 40 poloan. Tanda deh iya. Alasan ada yang Wahabi gampang. Lamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja pernah nggak mewedaki 40 poloan? Pernah nggak? Tak pernah. Pertanyaan lebih yang Wahabi biasa nah. Senjang kocak pertanyaan sekak mati. Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tempo na tinggal umur aja telah menyampaikan seluruh ajaran Islam apa aja? Hah? Ma'enten arsala ambiya dawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat wajib 4 apa aja? Sidik. Rasulullah memiliki sifat semua para rasul, para nabi memiliki sifat 4 tadi itu. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sekocak tabligh apa? Menyampaikan seluruh apa yang diwajibkan untuk disampaikan. Dan Rasulullah tidak pernah menyimpan sesuatu yang harus disampaikan. Berarti ketika baginda Nabi Muhammad SAW intaqala ila rafiqil a'la, bahasa ini nang sedah. Baginda Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan semua ajaran Islam. Berarti pertanyaannya, sekarang mun beda kelakuan, saya tak pernah disampaikan sareng baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tak pernah kelakuan sareng baginda Nabi Muhammad SAW ajaran Islam apa aja. Nah, itu biasanya sekadang bireng Wahabi dijadikan dijadikan serangan kepada kita, kepada amalia-amalia kita. Nah, karena biasanya ngocol ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW sudah disempurnakan semua agama kalian. Cek berbeda agama anyar jangan Wahabi aja. Niki. Alhamdulillahil al-mubdi al-mu'id. Al-mubdi itu adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada misalnya sebelumnya, misalus sabiknya tidak ada. Al-mu'id adalah mengulangi kembali. Nah, makanya ada bagi istilah ulama mengenai al-mu'id ya, bade saya ada bagi semaksud al-mu'id adalah kepanlah Allah menciptakan ijad, maka Allah Subhanahu wa taala akan i'dam, akan mentiadakan kepada yang diciptakan. Makanya saya kocak kudrot. Apa sifat kudrot? Apa definisinya? Ta'rifah. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan atau mengidam. Ijad dan i'dam. Makanya dia buatin ta'alluqnya sifat kudrot
itu bada istilahna ijad, bada idam, bada ta'alluq qabdah. Apa bedanya itu? Ta'alluq ijad itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, itu adalah ijad. Ketika diciptakan, itu adalah ta'alluqnya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu. Mau ditetapkan untuk diciptakan atau enggak. Setelah itu, kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengidam, maka itu adalah ta'alluqnya yang idam. Mun saya ajar dasuki, istilahnya ta'alluq, bada ta'alluq suluhi qadim, bada tanjizi hadis. Kayak bener-bener lagi kakek. Tapi menikut drot, tapi iradat, bada ulama saya buakin ta'alluqnya itu dua, suluhi qadim sama tanjizi qadim. Aja neng tahu itu buat mulai dari kifatul awam je beda ya. Mun tak gelar ya, kifatul awam. Ajar kifatul awam. Nah, ini kifatul awam beda. Beda ta'alluq itu yang suluhi qadim, beda saya tanjizi hadis, macam kudrot. Mak beda suluhi qadim dengan tanjizi hadis. Terangakin wingkor. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mampu menciptakan kita, itu pada awal apa enggak? Apa sedari tiada awalnya Allah Subhanahu wa taala sudah kuasa atau ada awalnya? Tidak ada awalnya. Dari ada Allah Subhanahu wa taala memang sudah berkuasa menciptakan. Itu istilahnya sifat sholahiyah. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan saya, diciptakan pada tahun 2002. Maka tapi kemampuan Allah Subhanahu wa taala benih pada 2002, tapi dari sebelum 2002 bahkan tidak ada awalnya. 2002 saat saya dilahirkan berarti itu ijadnya Allah Subhanahu wa taala tanjizi hadis. Makanya Dabuna Syekh Nawawi Al-Bantani neng kitab Nurul Dolam itu sesuatu dilihat dari awal sama akhirnya itu terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi berapa? 4. Yang pertama, pada sesuatu itu ada zat yang tidak berawal, tidak berakhir, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Catat ya, pada 4. Melihat dari ijad sama idamnya. Pada pada awal, pada akhir itu Allah Subhanahu wa taala. Pada awal, pada akhir apa ya? Pada awalnya, pada akhir apa? Semua makhluk itu pada awalnya, pada akhirnya. Maka namun neng kharidah bahiyanya apa? Min ghairi syakkin haditsun muftakiru li'annahu qama bihi taghayyuru hudutuhu wujuduhu ba'dal adam wadiduhu musamma bil qidam. Jadi alam itu semuanya itu hadis min ghairi kaifin hadisun muftakiru. Apa polana? Li'annahu qama bihi taghayyuru. Polana itu berubah-ubah. Apa terus? Hudutuhu wujuduhu ba'dal adam. Yang dimaksud perkara hadis itu keberadaan setelah ketiadaan. Maka kita itu keberadaan kita ada awalnya dan keberadaan kita ada akhirnya. Itu yang nomor 2. Nggak ya. Yang nomor 3, beda perkara itu yang ada awalnya tapi tidak ada akhir. Apa? Saya tahu. Beda awalnya yang tak ada akhir. Apa? Isar tahu isar. Beda awalnya tapi tak ada akhir. Apa? Beda awalnya yang tak ada akhir. Apa? Malaikat. Yang ada awalnya tidak ada akhirnya adalah sesuatu yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya surga, neraka, itu adalah sesuatu yang ada awalnya tapi tidak ada
akhirnya. Senomor 4 ada sesuatu yang tidak ada tidak ada awalnya tapi ada akhirnya. Sesuatu itu tidak berawal tapi ada apa itu? Kiamat. Udah awal lah. Setinya mungkin kayak ada awal kiamat berarti. Apa? Sesuatu yang tidak ada awalnya tapi ada akhir. Apa sih namanya? Nah, itu bagian yang nomor 4. Sesuatu yang tidak ada awalnya, ada akhir. Apa itu? Arah apa? Pakai mic situ nggak? Cek ini tamunya cek lama ada sebeker lah, tidak ada awalnya tapi ada akhirnya. Apa? Kematian. Bisa kematian berarti setiap mati ya kira ya. Ada awalnya tapi beda akhir lah. Apa? Kila nadamna hudutsuhu perkara hadis itu wujuduhu ba'dal ada. Kita keberadaan kita didahului ketiada. Pertanyaan sekarang, ketiadanya kita itu ada awalnya apa enggak? Tidak ada. Kamu bisa menjawab kapan kamu mulai berada di muka bumi ini. Tapi kamu tidak bisa menjawab kapan kamu mulainya tidak ada di muka bumi ini. Paham ya? Jadi nggak contohnya gampang engkau berada 2002. Iya mulai 2002. Sebelum 2002 saya berarti tidak adanya itu tidak ada awalnya. Paham? Fahimtum? Filifintum? Tak gentum? Ya. Nah itu ya nggak. Yang bicara tak kok tanya kimi kok deki ya. Seni kini dah khusus. Saya pun lempore malah goros. Siapa sih lempor? Alhamdulillahi al-mubdi'i al-mu'id al-fa'ali lima yurid. Al-fa'ali se maha ngelakonin lima ada keperang yuridu se berkehendak pasira Allah subhanahu wa ta'ala andi sifat al-fa'al lima yurid se maha ngelakoni dek ka seikarpen sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Meneng umul barohina nang dasukina itu terkenal dengan istilahnya sifatut taksir. Apa? Apa sifat taksir itu? Fakudratun dari sifat-sifat itu ada 4 sifat taksir. Apa saja? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Wis. 4 sifat itu sifat taksir. Apa sifat taksir itu? Sifat untuk menciptakan sesuatu. Tanpa sifat itu seorang zat tidak bisa menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan manusia jika Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah hayat. Apa artinya hayat? Odi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mati bisa nggak menciptakan manusia? Tidak bisa. Tapi hayat saja itu tidak perlu. Hayat saja itu tidak cukup. Bukan tidak perlu, tidak membutuhkan menciptakan
Tapi ada orang hidup misalkan, tapi dia tidak tahu caranya membuat jus apel misalkan. Dia bisa nggak membuat jus apel? Tidak bisa. Ada orang hidup dia tidak tahu nyetir. Bisa nggak dia nyetir? Tak bisa. Maka syaratnya yang pertama dia harus hidup, yang kedua dia harus tahu. Setelah tahu gak cukup, tapi harus irodat. Bagaimana irodat itu? Dia berkehendak. Percuma dia hidup, dia misalkan tahu caranya berkendara, tapi dia tidak mau berkendara. Dia jadi nggak berkendara kalau nggak mau? Nggak jadi. Nah, makanya membutuhkan sifat irodat. Yang terakhir adalah sifat kud. Apa saya mau nyentuh ya? Sifat kudrat. Kenteng. Di mic ya? Wes ya. Oke, sifat kudrat. Ada siapanya mana deh? Siapa? Arya, siapa? Iha. Ayo ya, siapa? Punya orang pede jadi. Fahmi. Sifat taksir apa saja sifat taksir itu? Apa? Ibu Fahmi siapa aja? Zainal, sifat taksir apa saja? Iya, kudrat, iradat, ilmu hayat. Al-fa'ali lima yurid dil arsyil majid. Dil arsy se andi ars al majidi se aku. Al-batshi syadid, al-batshi torse kuat, asyadidi se sangat kuat ta. Al-hadi se nyocuakin pasira Allah sof buatal abidih dak ka pelenah dak ka pelean dari kabulana Allah Subhanahu wa taala. Ila manhajir rasyidih dak ka manhaj dak ka jalan ar-rasyidih se bendir. Wal maslaki tegese jalan as-sadidi se bendir. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi petunjuk. Al-hadi sohbatal abid, kepada pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Yahdi mayyasha. Allah Subhanahu wa taala maha memberi hidayat kepada yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat al-fa'al lima yurid, yang bisa mampu mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki. Makanya sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala wa jaizun tarkul likul. Allah Subhanahu wa taala jaiz bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mungkinin ka fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala jaiz menciptakan sesuatu sama halnya meninggalkan. Tidak ada yang memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi safwatal abid ila manhajir rasyid wal maslakis sadid. Termasuk Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat. Apakah Allah Subhanahu wa taala mau memaksa memberi hidayat kepada A, B, C? Itu kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas. Oh, yang B yang saya kasih hidayat, yang A tidak saya kasih. Itu tidak masalah. Jaiz bagi Allah Subhanahu. Apa mikirnya? Coba sekilap baik. Coba. Siapa sih ahlian umiki? Isar. Dena. Loh. Kabel saya diset aja, tak masalah.
cek lo nyaman sudah. Al-Hadi torce maha memberi hidayat sofwatal abidi daka pelean kebulan Allah Subhanahu wa ta'ala ila manhajir rasyidi daka jalan ar-rasyidi saya bener wal maslaki tegese jalan as-sadidi saya bener. Al-mun'imi torce apareng nikmat alaihim daka sofwatal abid ba'da syahadati tauhidi salastarena syahadat tauhid bihirasati aqaidihim kelaban ajaga akidana sofwatal abid andulama taskiki dari tempat tengah keraguan wat tardidi ban petengah keraguan tardidnya meter-meter jak benar apa meter-meter aja engkau saat ini mangkata penjak ya itu namanya tardid. Keraguan itu adalah semuanya bertentangan dengan keimanan. Yang paling dibenci dari keimanan itu adalah keraguan. Makanya neng Al-Qur'an biasa mentahlilan alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Itu kitab la raiba fi, di dalamnya tidak ada keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan. Apa pola nah menragu itu sesuatu yang paling ditakuti di dalam akidah, karena tingkatan keimanan itu ada 6. Berapa? 6. Yang pertama makrifat, ada catat ya. Yang pertama makrifat. Yang kedua taklid. Mun yang pertama itu makrifat, mun yang kedua taklid. Sedangkan sisanya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Apa aja? Oh ya, taklid itu ada 2, ada taklid as-shadiq, ada juga taklid al-kadzib. Ikut yang benar, ikut yang keliru. Berarti tinggal berapa? 2. Saya pertama makrifat, saya kedua taklid saya bener, saya nomor telok taklid saya lopot. Berarti tinggal 3. Setelok itu apa? Setelok dia adalah dzon, syak sama waham. Dzon, syak sama waham. Apa begitu aja? Kamu kalau meyakini sesuatu itu ada 4 derajat. Sampai lihat selempore. Fahmi. Misalkan dia tahu bahwasanya sampai sekolah sini. Fawaz itu orangnya kurus. Fahmi tahu 100% bahwasanya Fawaz itu kurus. Itu namanya yakin 100%. Tapi kalau misalkan Fahmi itu belum masih bertanya-tanya, njak Fawaz dia. Jadi koros apa lempo ya? 50% 50-50, maka itu namanya syak. Makanya istilahnya min ghairi syakkin haditsun muftakiru li annahu qama bihi taghayyuru. Karena memang kebalikan dari yakin itu adalah syak. Syak itu 50%. Sedangkan dzon sama waham itu adalah sangkaan kita yang ada kuatnya. Nah, sesuatu yang rojih 75% itu berarti dzon. Yang marjuh berarti waham. Ya. Nggak itu. Misalkan kita Fahmi, kemungkinan besar Fawaz itu adalah orangnya orang koros misalkan. Encang Fahmi kemungkinan besar, maka itu berarti dzon. Tapi misalkan berarti mulai kemungkinan besar toros, berarti kemungkinan kecil kemungkinan kecilnya itu adalah waham 25%. Nah, saya kocak husnudzon itu berarti dia memiliki prasangka dugaan yang kuat.
Nah, sedangkan mun waham enggak, itu adalah yang 25%. Dia memiliki sangkaan yang rojih di sana, yang menang. Nah, itu gitu. Dari keenam tingkatan iman, apaan tadi tingkatan iman? Yang paling pertama makrifat. Yang paling selamat dari keenam-enamnya hanya satu, yaitu makrifat. Makanya kalau di kitab-kitab tauhid, memang yang pertama kali dibahas adalah makrifat. Harus tahu. Wa ba'du fa'lam. Itu pakai fa'lam. Biwujubil makrifah. Itu karena kenapa? Kalau taklid itu masih dipersisihkan oleh ulama. Nah, sedangkan taklid yang benar itu masih diperselisihkan oleh ulama. 4 sisanya itu semuanya kafir. 4 sisanya kafir. Orang menyangka misalkan, enggak, kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala itu satu. Kafir enggak? Kafir. Kita harus yakin. Oh enggak, itu Tuhan, antara Tuhan ada dengan tidak ada itu 50-50. Kafir enggak? Kafir. Yang esah dari 6 tingkatan keimanan hanya satu, apa? Makrifat. Wa ba'du fa'lam biwujubil makrifat. Ketahuilah, wajib hukumnya mengetahui. Mengetahui apa? Wa ba'du fa'lam biwujubil makrifat mi wajibil lillahi istinasifah. Coba kalau kita teliti, terjemah secara kasar-kasaran aja. Wa ba'du fa'lam, ketahuilah, biwujubil makrifah, wajibnya mengetahui, min wajibil lillahi, dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 kata wajib di sana. Bener apa bener? Ada 2 kata. Wa ba'du fa'lam biwujubi, satu ya. Biwujubil makrifah mi wajibil lillahi istinasifah. Apa yang dimaksud wajib? Definisinya wajib, ta'rifnya wajib apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala ada hukumnya wajib. Kalau tidak ada berarti apa? Wal mustahilu liddukulli wajibi. Jadi di waba'du fa'lam biwujubil ma'rifah mi wajibil lillahi istinasifah, wajib yang pertama dengan wajib yang kedua itu maknanya berbeda. Ada wajib syar'i, ada wajib akli. Gimana kalau di Khoridahnya itu wajib akli? Tidak bisa digambarkan di dalam akal ketiadaannya. Berarti dia harus pasti ada. Itu kalau wajib akli. Sedangkan kalau wajib syar'i tadi itu sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, sesuatu yang ditinggalkan mendapat Orang mukallaf wajib mengetahui sifat wajib Allah. Wajibnya orang mukallaf apa artinya? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Wajib bagi Allah adalah harus ada, pasti ada. Mala yutasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya. Apa kalau di Khoridahnya itu namanya? Enggak. Siapa al-Khoridah ini? Banyak ya. Apa wa kullu mayasihu apa? Intifa dan juga wujudnya itu sah, maka itu namanya jaiz. Kalau yang apa tidak bisa digambarkan intifanya, berarti itu wajib. Ingat namanya? Ya deilah. Mangkan mun paling ngapalin maklil kasapal. Sepertama, sepaling penting maklil kasapal itu apa? Sama akhirnya Allah Subhanahu wa taala al-hadi safwatal abid. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat kepada hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sembarang orang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih pilihan, dikasih hidayah. Tidak sembarang orang. Al-hadi safwatal abid. Dabuna Imam Al-Ghazali ning Al-Mungkin min ad-dhalal, Allah Subhanahu wa taala memiliki nur yang mana nurnya itu akan diberikan kepada hambanya, yang mana yang mengetahuinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan nurnya itu, kita harus bersiap mendapatkan nur tersebut. Percuma kita menuang air yang jernih kalau gelasnya kotor. Maka kalau kita ingin minuman yang sehat, gelasnya harus bersih, dituang air bersih. Dikasih air bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wadahnya, hatinya ternyata kotor, maka ya tetap hasilnya kotor. Nah, kita harus persiapan. Makanya yang nadzuman yang masyhur itu, saat Imam Syafi'i merasakan adanya kekurangan di dalam hafalannya beliau. Tapi ya kekurangannya Imam Syafi'i. Tangkorang Imam Syafi'i lebih kita, jelas itu. Sayyiatul abror, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Bakcu bang abror, bakcu bang muqarrabin itu kusbagusnya abror. Itu biasanya yang keterangan itu saat menjelaskan tentang Nabi Adam. Nabi Adam, orang kan bertanya-tanya, kita sekarang ada di dunia gara-gara Nabi Adam itu memakan buah buah huldi itu. Dengan Al-Quran syajarah itu apa? Pohon ya, syajarah. Itu pun huldi itu dikasihkan oleh iblis biar abadi di surga, kata iblis. Maka kalau kita kembali ke tadi, kita ingin diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nurnya, kita harus bersiap sebersih-bersihnya hati ini dari kotoran, biar kita mendapatkan nur tersebut. Makanya Imam Syafi'i, syakautu ilal waqi'i su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu curhat, syakautu, saya bercurhat kepada Waqi, Imam Waqi. Tentang apa curhatnya? Hifdi. Tentang hafalannya yang mulai jelek. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kata Imam Waqi, Imam Syafi'i disuruh untuk meninggalkan maksi. Alasannya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ilmu itu nurun. Dan nurnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikasihkan kepada la yu'talil asi, tidak akan dikasihkan kepada orang yang bermaksiat. Kalau kita ingin mendapatkan nur tersebut, kita harus menyucikan hati kita dari kotoran. Kalau kita ingin air bersih, maka sucikan terlebih dahulu gelasnya dari kotoran biar airnya bersih. Kita ingin nurnya Allah Subhanahu wa taala, jadikan hati ini layak untuk menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada orang yang muntaroroma nabi saya masukin bis, ya kok tuh jalannya raja. Jalannya kini bis bisa masuk aja? Tak bisa. Maka kaki tak percuma nunggu bis, ternyata jalan kaki kini. Itu hari yang sia-sia. Kaki juga tuh memperluas jalan untuk bisa dimasukin bis. Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya setelah hambanya itu membaca syahadat tauhid. Apa syahadat tauhid? Asyhadu alla wa asyhadu anna. Nah, itu termasuk buniyal islamu ala khamsin. Syahadati alla. Terus hayya alas. Mulai tak konsen nggak jelas. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun dengan 5 hal. Apa saja? Yang pertama syahadat. Ini anggaplah syahadat. Ini sholat. Terus alis. Kalau sholatnya ini runtuh, dikala misalkan saya atas keker. Makanya nang hadis lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah adalah
as-sholat. Kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semuanya bagus. Sholatnya jelek, wis yang lain jelek. Kenapa? Kayak tadi itu. Kalau sholatnya itu hancur, runtuh, maka yang di atas ikut runtuh. Nah, makanya dikatakan as-sholatu imaduddin. Faman hadamat sholat hadamat din. Orang yang menghancurkan kepada sholat, maka dia telah meruntuhkan kepada agama. Alaihim ba'da syahadati tauhid bihirasati aqaidihim, dengan menjaga akidah-akidahnya hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala, andzulami tasqiqi wat tardid, dari kegelapan tasqiq dan juga tardid. Dijaga dari keraguan-raguan. Nah, kalau sekarang banyak orang itu justru mendatangi keraguan-raguan. Orang itu justru dia mulai tidak percaya. Masa sekarang gampang ngeledai bayi. Orang mulamba ke wali Allah Subhanahu wa taala banyak percaya aja. Sekarang banyak orang yang tak percaya. Banyak orang yang langka dan lain sebagainya. Itu gara-gara dia itu tidak dijaga akidahnya. Nah, kalau orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat al-mun'imi alaihim ba'da syahadati tauhid bihirasati aqaidihim. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada siapa namanya tadi itu? Kepada Sofatul Abid dengan menjaga akidahnya. As-sa'iqih se mengendarai lahum dak ka Sofatul Abid ila tiba'i rasulihil mustafa dak ka norok dak ka utusna Allah Subhanahu wa taala al mustafa Muhammadin, nyatana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtifa'i atharis sahabihi ban noro lalampana banyak sahabat Rasulullah al-akramina sepada mulja kapi. Al-mukarramina se toring mulja aki kapi bitta'idi kalaban nolongin wa tasdidi ban anyucoken. Al-mutajalli sem anampakin ajelasakin lahum dak kasofatal abid fi dzatihi dalam zat Allah Subhanahu wa taala wa af'alihi ban banyak kelakuan Allah Subhanahu wa taala bi mahasini awsafihi kelaban kusba banyak sifat Allah Subhanahu wa taala allati la yudrikuhu seta ngaoningin hada ka mahasini awsafihi ilaman angin orang alko saya parengake sareng se alko se tomibah pasiraman asam ada ka ngidingin wahwa halatining man syahidun panika orang se nyakseen. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada pilihannya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dijaga akidahnya, hatinya diikutkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti saya, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Itu juga dijadikan dalil bahwasanya Rasul itu wajib amanah. Apa dalilnya Rasul wajib amanah? Kalau di tauhidnya itu dalil akal apa? Apa yang dimaksud amanah? Apa amanah itu? Mengerjakan sesuatu yang diperintah, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Rasul mustahil khianat, ya. Kebalikannya amanah khianat. Apa Rasul itu mustahil khianat? Kenapa? Iya, dalil akal kenapa? Coba, bener nggak Rasul itu tidak pernah melakukan kesalahan? Bener nggak? Terus menterinya kakek. Sarang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ipakon Nabi Adam ipakon la taqraba hadis sajarah. La taqraba zina. La taqraba hadis sajarah. Kaki cek mak semak dek kah pohon ini.
ternyata baginda Nabi Adam Abul Bashar, baginda Nabi Adam itu adalah nenek moyang manusia. Yang pertama itu nenek moyang manusia adalah Nabi Adam. Nenek moyang manusia yang kedua siapa? Bukan Nabi kakek moyang lah. Kakek moyang itu siapa? Abul Bashar Athani. Itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tempona tempona pada tufan, tsunami. Yang sampai saat ini ada keturunan dan kita ini semuanya bersanak saudara. Ketemunya itu di Nabi Nuh. Ya mungkin Nabi Adam pasti kecuali yang turunan mutak. Nah, Nabi Nuh memang kita semuanya itu pasti ke Nabi Nuh semuanya itu. Hum safi nun lin najati ida mislamin tufan. Ahlul bait keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama halnya dengan safinah yang ditunggangi oleh Nabi Nuh yang mana itu menyelamatkan dari tufan, dari tsunami. Dapat ke Indonesia nyamai topan. Dapat ke Madura nyamai apa? Ya, itu. Lah, kembali ke kita. Rasul itu wajib amanah. Pertanyaan sekarang. Ipakon Nabi Adam cek mak semak ke sejarah huldi. Akhirnya Nabi Adam benikin kalau mak semak sampai ideer sarang Nabi Adam sampai iusir dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Allah seitorona lagi dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan Nabi Adam membuat kesalahan apa enggak? Lah, Nabi itu mustahil membuat kesalahan apa enggak? Mustahil. Apa sih kocak mustahil? Mala yatasawwar fil akli wujuduhu, sesuatu yang tidak tergambar keberadaannya. Ada nggak cuma tergambar? Salah aja berarti. Berarti Nabi itu tidak bisa apa bisa berbuat kesalahan? Tidak bisa. Tidak bisa. Sama kayak misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat sidik. Apa sidik itu? Benar. Suatu saat saya terkenal tempona neng kita fikih neng mantek juga terkenal hadis Dilyaden. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa duhur asar kalau paling ini 4 rakaat. Apa jengnya ternyata apa jeng ning 2 rakaat. Itu yakin sareng sahabat Dilyaden. Ya Rasul, akosor tas salat amnasita. Empian nika ngosor salat napa king lop pambiane. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lop ketika itu. Jawabna baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kulu dalika lam yakun. Enggak, engkau tak akosor, engkau tak lop. Salah enggak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngucap tak lop salah enggak? Padahal lupa Nabi Muhammad. Salah enggak? Nah, itu pentingnya kita mendalami akidah. Biar kita termasuk safatal abidin dia. Biar kita menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benih selain. Kita terus detik kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, benih kekasihnya selain. Mun kita detik kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bekal detik kekasih orang lain. Orang secinta dek andi orang bini andi laki, selaki andi bini. Orang secinta dek ke pasang belum tentu cinta dek Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang misalkan dia estoh dek ke guru belum tentu yang cinta dek Allah Subhanahu, bisa saja yang tom estoh. Orang semisalkan dia ada geng banting tulang dan lain sebagainya, belum tentu yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ibalik kita lebur dek Allah Subhanahu wa ta'ala, kita noroen dek ke segala peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bekal esto dek ke guru, kita bekal cinta dek ke pasangan dan lain sebagainya.
Nah, itu. Nah, makanya kita titis sofwatal abid, maka ikhlas aja ya. Di antara tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat orang tersebut bi hirasati aqaidihim, dijaga akidahnya. Termasuk ajab-ajab makhluk itu kita harus rinci, harus tahu apa sih maksud sidik itu. Apa sidik itu? Benar apa jujur? Jujur apa benar? Ada bernana apa? Misalkan engkau naudzubillah buta warna. Tahu buta warna ya? Pas ngetela ada bernana merah. Ngebele ke kakek. Kita pernah bernana merah. Jujur. Jujur aja. Bener aja. Ari kitab realitanya kuning. Pas bi engkau karena buta warna engkau ngetela ngremi merah. Pas bi engkau ikbele kakek. Ari ya apa bernana merah. Jujur aja kok. Bener ya? Jelas kelero ya. Maka kala meneng belago nah, beda pelajaran belago ini nak. Apa? Meneng belago nah neng Jawharatul Maknun. Jawharatul Maknun ini saya terangakin beda perbedaan tentang sidik ya. Beda si acuan adalah sesuai dengan i'tiqad, keyakinan. Beda sesuai dengan waqi', al-mutabik lil waqi'. Kalau al-mutabik lil waqi' itu berarti bahasa yang paling benar untuk diterjemah adalah benar. Jujur. Makanya pada istilahnya orang yang jujur belum tentu benar. Orang yang benar belum tentu. Ya, orang yang benar pasti ada jujur. Nah, misalkan apa nyamana mungkin kembali kepada i'tiqad sesuai dengan i'tiqad keyakinan, maka itu berarti jujur. Lah saya maksud sidik mun ijling ning sarana apa sih maksud sidik itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mencocoki dengan kenyataan. Berarti terjemah sebenar adalah benar. Beni jujur. Sepaling tepat adalah benar. Maka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan begini, ya maka begitulah yang benar. Apa namanya? Wa kullu ma atabihir. Segala sesuatu yang atabihir Rasul, yang Rasul membawa hal itu, apa namanya? Fahakuhut taslimu wal qabulu. Ya maka ya kita harus menerimanya dan itu yang benar. Pertanyaannya, kelak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ning suatu hadis yang sahih diterangakin bahwasana Nabi dia pernah salat sesehari sepak rakaat, ternyata salat ning 2 rakaat karena lupa. Itanyakin bi salah satu sahabat, akosortan ya Rasul, akosortas salat amnasita. Ampianika aku solat napa ampianika king lupa acing empat king lupa 2 ijabah kisah Rasul kulu dari lam yaku kapi kisah entan gula tak kosor solat gula nikah tak lupa realitanya Nabi itu lupa berarti sidik enggak? Hah? Makanya meneng lagi-lagi ning desukina sidik dia beda telok. Beda berapa? Yang pertama beda sidik tentang dakwah nubuwah awir risalah, tentang mengaku menjadi nabi. Engkau nabi Allah Subhanahu wa taala itu sidik. Itu pasti benar. Terus ada sidik itu yang berkaitan dengan menyampaikan syariat-syariat dan nubuah. Setelah ngaku nabi tentunya beda syariat-syariat lah yang disampaikan. Maka itu wajib sidik. Sedangkan sidik nomor 3 adalah sidik tentang
adat, kebiasaan, keseharian. Itu beda sidik-kidik ya. Sidik-kidik yang keseharian masuknya bukan di sifat sidik, tapi masuknya di sifat amanah. Paham ya? Dari ketiga sifat sidik itu, dua sidik yang pertama masuk ke sifat sidik, sidik yang terakhir masuk ke sifat amanah. Jadi kalau ditanyakan apakah Nabi ketika itu sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi Nabi tetap amanah karena menyampaikan itu ketika beliau lupa. Ngucap saya tidak lupa, tempona lupa. Maka itu berarti tetap amanah. Loh, kenapa cepon Nabi nikah wajib sidik? Lah, nikah hubung kaitannya dengan sidik. Itu kaitannya dengan sifat amanah, urusan sidik keseharian. Paham ya? Paham ongku ta? Alhamdulillah. Berarti tanya gina. Berarti tanya gina. Tak apa? Orang yang tak tahu ya berarti apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Apa namanya kata pepatah itu malu bertanya terus nggak sampai Diditi lah tanya boleh bila saya sampai ya. Tapi penting orang yang tanya itu apa yang penting tanya. Orang itu bisa kritis terhadap suatu hal kalau orang itu sering bertanya. Kenapa? Karena bertanya itu membutuhkan pemahaman. Justru dengan bertanya ketela orang itu paham sih enggak. Bahkan mun saya kelakon kok nunung pondok. Engkau bahkan sampai bicara kance itu kocak 1000 soal. Walana tanya tok. Pokok tak ning ngetela mun guru muka pertanyaan. Pasti mun muka pertanyaan kok katanya. Apa bola setiap keterangan temona keterangan ki justru memberi sejanggal kok itu les pertanyaan nah. Tutilah siap pertanyaan kok. Kecuali mun guru tak muka pertanyaan, ya jangan kolang. Tapi mun guru muka pertanyaan pasti ajanya. Beri kesempatan seminar apa dan lain sebagainya katanya. Nah, dari sana orang itu tempona ngaji atau bahkan tempona macah sendiri, dia itu kritis kepada kitabnya. Dia punya salah satu syekh dengan Al-Azhar. Syekh dia guruna Syekh Usamah Al-Azhari. Syekh Usamah Al-Azhari Syekh As-Sayyid min jihatil Syekh Usamah Al-Azhari dia adalah murid kesayangan dari Syali Jum'ah. Salah satu guruna pernah mesendek ya. Orang mun macah tapi tak kritis kemacaan nah, itu berarti dia padane maten ilmu. Maten tusen jak maten ilmu. Orang macah kitab tapi tak kritis nilai baca. Itu padane maten ilmu. Orang hadir ke pengajian nggak setia. Ngaji kitab tak kedi ngakin ikanlah bengong deh ya. Engkau nerangin Nabi saya pikir bi aja Nabila. Itu maka itu maten ilmu. Orang mungkin berkembang maka setiap keterangan dipahami baik-baik, mula memahami jadi ketela. Idi masih tak pahami jadi ketela. Nah, makanya saya baca ilmu padi dah mah. Semakin banyak isinya, iya. Karena jen tak tahu, jen ketarah. Oh iya, kok urusan dia tak tahu. Orang ajar misalkan, kengkaro ajar nahu dari luar atau ajar nahu. Oh intinya beda ilmu saya nyama gramatika Arab. Oh beda rofa nasab jer. Lah tahu nggak aja? Ya, ke orang yang paling tahu. Tapi kan macam orang membah kritis misalnya. Al kalamu wa lafdun mufidun terus kalamuhum lafdun mufidun aja baik ya tanya apa sih apa mun kalam itu mak harus musnad misalkan apa sih maksud musnad apa musnadu lah dia apa sih maksud disandarkan itu apa mun misalkan yang jurmiyah mak beda apa murakkabun bil wad'i menengaji tadek langsung musnadu. Nah,
Nah, itu kan berarti dengan begitu jangan ketarah. Oh iya kok tak tahu. Oh musnad kan beda apa musnad ilaina beda musnad ilaih. Apa sih maksud musnad dengan musnad ilaih? Ya teliti boleh deki. Oh misalnya mubtada dan khobar. Ini mubtada ini mah khobar. Oh ya khobar juga apa kau beri budi apa kau bisa saya ada. Wal aslu fil ahbari antu akhara. Wajah takdimah la darara. Khobar dia pada asalnya ada di depan. Tapi wajah takdimah ila darara. Muntabuna salah satu masyayikh wakila itu Sayyid Alawi ada bu wal ilma qaddim waz zawaj akhara. Wajawazut takdima ila darara. Ada pesan untuk pesantren. Dari mah ilmu itu harus didahulukan. Urusan nikah itu belakang. Wal ilmu wal ilma qaddim wal ilma qaddim waz zawaj akhara wajawazut takdima ila darara. Tapi boleh mendahulukan apa istilahnya berpasangan ki mudah labini ki mudah lalaki misalkan asalkan dia itu la darara tidak ada bahaya. Mun kita siap apa nih kita siap dengan sebarang ilmu nah tentu nah maka itu bisa bahaya. At-tauhidu al-mu'arrifi iyahum annahu fi dzatihi wahidun la syarikalah. Al-mu'arrifi sifat dari lillahi terus ijar kafi kebudi. Iyahum annahu fi dzatihi wis kendina kelu. Semoga bermanfaat. Ala hadiniya al-Fatihah.